Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita ketemu lagi. Hari ini kita reviewnya beda ya. Kita sambil jalan-jalan karena memang saya lagi sedang banyak kerjaan sih. Hari ini kita akan review sebuah oli yang too good to be true ya teman-teman. Speknya bagus dan harganya murah. Nah, tapi apakah kemudian harga yang murah itu sesuai dengan spek yang ditawarkan? Apakah sama? Nah, ternyata enggak. Jadi begini teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu saya beli oli di Tokopedia, olinya kurang lebih seperti ini. Nah, itu harganya murah banget. Jujur, dengan oli dengan spesifikasi seperti ini di harga sekian itu luar biasa murah, dan kami seneng gitu loh melihatnya. Wah, ini oli bagus, harganya terjangkau. Ya kapan lagi bisa pakai barang murah tapi kualitasnya oke. Tetapi yang bikin kaget adalah ketika saya mencoba memakai oli itu, saya gantinya di bengkel resmi ya, pada saat NMAX itu minta jajan. Jadi ketika NMAX itu minta jajan, kemudian saya oke deh mas, tolong sekalian ganti oli, tapi olinya saya bawa dari luar, kira-kira bisa atau enggak. Dia bilang oke bisa, nanti kena biaya ganti olinya saja. Oke lah. Nah kemudian mekanik tersebut melakukan proses penggantian oli seperti biasanya. Masalah terjadi ketika oli yang baru itu mau dimasukkan. Ketika dibuka tutupnya yang paling luar, ketika dibuka itu saya sendiri ngeliat gitu ya teman-teman, dibuka geledak, oli itu muncrat kemana-mana. Aneh. Dan lebih anehnya lagi ketika tutup botol oli itu dibuka, ternyata segelnya sudah tidak utuh. Ya kalau lubangnya kecil gitu ya mungkin oke lah, tapi ini gila, lubangnya gede banget, hampir seluruh segel itu lubang. Nah memang saya tidak memvideokan pada saat proses ganti oli itu, tetapi satu kepala mekanik dan dua mekanik yang lain itu kebetulan sedang ngerjain motor. Jadi mereka sama-sama tahu loh, ini oli baru barusan dibuka, tetapi kok segel kertasnya sudah bolong sedemikian gede. Nah kemudian tentu saya kecewa dan nggak jadi ganti oli itu, karena jujur saya nggak ngerti itu oli apa yang ada di dalamnya. Kemudian saya kontak sellernya dan kemudian bertanya, ini kok sudah seperti ini? Dalam artian ketika mau diganti ternyata segelnya sudah bolong duluan. Kemudian si sellernya bilang ada bukti videonya enggak ketika oli itu dibuka. Ya jujur saya jawab nggak ada, tetapi saksinya ada 3 orang, 4 termasuk saya sendiri. Kemudian si seller, saya tanya baik-baik ya, kurang lebih seperti ini tanyanya. Tapi kemudian respon dari seller itu sangat tidak menyenangkan. Seller itu bilang nggak mungkin lah ada oli Mitsubishi yang palsu. Nah, gimana kita bisa tahu kalau oli itu asli atau KW ketika segelnya aja sudah rusak sedemikian gede? Kemudian saya tanya ke sellernya, mas jujur aja lah, ini oli curah atau oli sisa dari pemakaian yang ada di bengkel? Karena kadang-kadang gini ya teman-teman, kalau oli mobil itu kita biasanya diberi pilihan, yang pertama kemasan 4 literan atau kemasan yang curah, yang drum-druman gede itu. Biasanya yang curah itu lebih murah. Kalau kemudian sellernya jujur, oh iya mas ini adalah oli curah, ya oke, itu oli curah ya, kemudian di packing ulang oleh dia sedemikian rupa sehingga nampak jadi oli baru, nggak masalah dengan itu. Kemudian saya tanya juga, apakah ini dari oli sisa yang mobil-mobil Mitsubishi yang servis di sana gitu? Dia juga nggak jawab. Kemudian malah dia menuduh saya mengatakan oli itu palsu. Nah teman-teman, di sini gini ya, untuk membuktikan oli itu asli atau palsu tentu harus diuji dengan lab. Tentu butuh waktu dan dana yang tidak sedikit, dan ya jujur saya males sih gitu, buat apa kita berdebat untuk masalah hal seperti itu gitu ya. Oke lah, let's say kita anggap oli ini asli. Nah kemudian ketika segel itu sudah terbuka sedemikian lebar, jujur saya nggak tahu apakah oli ini spesifikasinya sesuai dengan apa yang tertulis di luar, karena sudah terbuka lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khawatir kalau oli ini merupakan oli dari campuran dari beberapa jenis oli yang ada, karena setelah saya googling
Mitsubishi itu dia punya beberapa jenis tipe oli. Kemudian di Tokopedia saya beri bintang 1 dan sellernya sepertinya juga marah ya. Dia bilang ngata-ngatain saya dengan titik-titik apalah itu gitu ya, yang pasti bukan contoh seller yang baik. Ini bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman juga bagaimana kedepannya supaya lebih berhati-hati dalam memilih seller, dan jangan lupa untuk memvideokan proses unboxing dari barang yang teman-teman beli. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah saya kapok untuk coba-coba oli-oli lagi? Tentu enggak ya teman-teman. NMAX dan pakai oli yang rahasia, yang pasti harganya lumayan juga, spesifikasinya juga bagus. Kemudian bagaimana impresinya, ya kita tunggu aja lah. Ini cuma sih jalan sekitar 800 km, dan oleh karena itu kita tunggu aja video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe biar dapat AdSense ya. Oke teman-teman, thank you.